Saya tanya, Muslim Indonesia tuh belum tentu tahu artinya, teman-teman. Muslim Indonesia tidak bisa bahasa Arab, saya kasih tahu Anda. Nggak tahu. Gelar Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, atau SAW. Welcome to my channel. Subscribe, like, comment, and share ya guys. Thank you. Ayat 56. Ya, dikatakan begini, surely Allah and his angels pray on the prophet. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya itu bersolawat atas sang nabi, untuk sang nabi. Wow. Allah sholat. Bahkan ketika Muhammad mati, di dalam tafsir mereka, Allah itu sholat jenazah, teman-teman. Kalau Anda tidak percaya. Ya. Nah, sekarang kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu ya. Ini ketutupan nggak layarnya? Nggak kan? Nggak, Bu. Nabi Muhammad itu adalah satu-satunya nabi yang bergelar SAW. Tahu nggak Anda? SAW itu singkatan dari apa? Sallallahu alaihi wasallam. Kalau Anda tanya, Muslim Indonesia tuh belum tentu tahu artinya, teman-teman. Muslim Indonesia tidak bisa bahasa Arab, saya kasih tahu Anda. Nggak tahu. Gelar Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, atau SAW, ini artinya kalau mereka menerjemahkan bahasa peace be upon him, damai besertanya. Bukan. Frase Arabik asli setelah nama Muhammad itu adalah Sallallahu Alaihi Wasallam. Secara literal itu artinya Allah berdoa atasnya dan memberinya salam. Wow. Wow. Surprise. Dari mana gelar Muhammad ini? Ini satu-satunya ya, nabi lain gelarnya nggak ada. Nabi lain itu gelarnya pembawa salawat, pembawa keselamatan, ya, pembawa damai, pembawa salam, ya. Isa alaihi salam, Musa alaihi salam, Jibril alaihi salam, kan gitu dah. Satu-satunya yang Allah berdoa itu hanya Muhammad. Ini Anda perlu tahu. Ya. Wow. Hal ini didasarkan pada Quran surah Al-Ahzab ayat 56, di mana dikatakan Allah dan para malaikatnya yusalluna ala nabi. Allah dan para malaikatnya bersolawat. Yusalluna itu artinya terus-menerus memberikan solawat, terus-menerus memberikan doa untuk Nabi Muhammad. Nah, kenapa Muslim mencoba menyembunyikan hal ini dan mengubah terjemahannya menjadi berkah? Menurut Anda kira-kira kenapa? Malu-malu dibilang masa kok Allah berdoa untuk Muhammad. Betul. Ya, kita lihat dulu. Ya, Anda Google aja itu surah nih ya. Surah 33, surah Al-Ahzab ayat 56. Ya. Innallaha wa malaikatuhu yusalluna ala nabi. Ya, yusalluna ini kata yang di sini. Ini artinya Allah sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat. Yusaluna itu artinya terus-menerus memberikan solawat, terus-menerus memberikan doa untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi. Makanya mereka di dalam doanya itu selalu berdoa untuk Nabinya. Betul apa enggak? Iya, betul. Iya. Lah kalau saya tanya orang, ada enggak kalian berdoa untuk Nabi Daud, Nabi Musa, apalagi doakan Yesus. Aku berdoa supaya Yesus selamat. Enggak ada. Yesus yang memberikan kita keselamatan, betul? Kita enggak berdoa untuk Nabi Samuel, Nabi Yeremia. Ngopoin, ya kan? Ngopoin. Apalagi berdoa untuk Muhammad, nggak pernah. Apalagi berdoa, Muhammad nggak kenal. Bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Akar kata yusallun itu kata kerja ya, itu adalah salah. Salah itu artinya berdoa atau menyembah. Kata untuk berkah dalam bahasa Arab itu barakah. Sama seperti bahasa Ibrani. Ya, barokah itu loh, barokah, ngerti tak? Barokah, ya, berkah. Ya, barakah bahasa Ibrani. Ya. Barokah. Kenapa Allah SWT itu berdoa untuk Muhammad? Jika Allah SWT berdoa, kepada siapa dia berdoa dan apa doanya?
Wow. Surah 33 ayat 56 ini ada Google Translate aja. Kemudian Anda masukkan di Google Translate. Lihat nih. Tuh. Ya, ini ya. Yusalun Anda copy paste. Ini apa nih? They pray, betul? Mereka berdoa. Jadi Allah dan para malaikatnya mereka berdoa. Jadi kata yusaluna itu merupakan kata kerja ini Anda lihat nih, pray, berdoa, say a prayer, mengucapkan doa, atau worship, betul? Menyembah. Sekarang kita lihat. Nih. Allah menyembah Muhammad. Ya, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya berdoa untuk Nabi Muhammad. Oke lah, tidak usah kepada. Ya, masa berdoa kepada Nabi. Hai orang-orang beriman, berdoalah untuknya. Dan ucapkanlah salam. Oke, saya tanya sama teman-teman Kristen. Allah berdoa itu aneh apa enggak? Sangat aneh. Sangat aneh. Aneh bin ajaib. Ajaib bin ajaib. Ya, sekarang kita lihat video ini nih. Videonya Buat dari kita, Dr. sangat aneh. Buat mereka biasa aja. Oke, sekarang kita lihat dulu videonya, dengarkan ya. Sudah saya terjemahin. Ya. Dulu apa kata Syekh Arab ini mengenai frase sallallahu I alaihi want wasallam? you to listen carefully. Why does Allah pray? And how does Allah pray? What is the reason for Allah praying on Muhammad? Ya Muslimin. Are you interested like me to know? Are you interested why Muslims always say sallallahu alaihi wasallam? What is the reason for it? And why does Allah needs to pray then? Why are Muslims requesting Allah to pray on Muhammad? Don't you want to know? I want to know that. Let us do some investigation. Now, to know what Allah prayer is, we have to go to books like Ibn Kathir. Tafsir Ibn Kathir for the Quran, chapter 33, ayah 56. Tafsir Ibn Kathir for chapter 33, ayah 56, we can read that after the an'anat, after the an'an, from, we can read that the prayer of Allah, the Most High, is Subuh Quddus, Sabaqat Rahmati Ghadabi. Meaning, Allah's prayer is, glory holy, my mercy preceded my anger, i.e., my mercy overcomes my wrath. Siapa yang nyoret-nyoret layar tuh? Siapa nih coret-coret? Bentar aku lihat. Tadi namanya Mona siapa? Enggak, mungkin salah tekan dia itu. Ya tapi nggak ada, aku nggak masuk, nggak ada di sini yang bisa. Ini. Jadi kalau kita melihat tafsir Ibn Katsir, ya teman-teman, mengenai surah Al-Ahzab ayat 56, ketika Muhammad itu dikatakan Isra Mi'raj, naik keledai terbang, ya Muhammad itu di stop sama Jibril ketika dia mau naik lagi ke Sidratul Muntaha. Jibril bilang, stop, tunggu dulu di sini. Lalu Muhammad berkata, ada apa? Allah lagi sholat, katanya. Allah lagi berdoa. Lalu Muhammad berkata, Allah berdoa? Iya, kata Jibril. Apa doanya? Nah ini, Allah berdoa, glory holy. Ya, jadi mulia kudus. Biarlah belas kasihanku overcome my anger. Mengatasi amarahku, atau belas kasihanku lebih besar daripada amarahku. Sebab kalau tidak demikian, Allah ini orangnya pemarah, teman-teman. Emosi jiwa dia. Makanya selalu berdoa seperti itu. Kalau tidak, dia marah-marah, habis itu orang muslim. Ngerti? Yeah. Jadi Allah itu sholat. Apa sholatnya ini loh? Sholatnya nih menurut tafsir Ibn Katsir surah 33 56. Kita lanjutin. Anda dengerin. Or my anger. That's how Allah prays. This is the way Allah prays. Allah is one angry dude, my friends. So Allah needs to pray to ease his anger on the Muslims. And that's how he prays. Yes.
So, according to the Shaykh, the reason for Allah praying on Muhammad is to give him compliments, to give compliment to the Prophet of Islam. So when you say Sallallahu Alaihi Wasallam as a Muslim, may Allah pray on Muhammad, Allah pray on Muhammad, that means when you say it, Allah has to give a compliment. Well, Muhammad was a good man. Muhammad was the best that I created. Muhammad was a good husband. Oh, God, it's so good. So good. So good and tasty. Yes. Muhammad was a good prophet. Muhammad is the best. Muhammad, he is the best of the best. Itu siapa ya tadi ya yang mencet-mencet ini? Coret-coret ini ya. Siapa sih ini yang coret-coret? Mora itu siapa? Oh, Mora ya. Oke, pindahin ya. Sorry. Ya, lanjut, Bu. Oh, kalau di waiting room. Jadi tadi teman-teman dengar? Ya, kita ulangi ya. Why does Allah pray? And how does Allah pray? What is the reason for Allah praying on Muhammad? Ya Muslimin. Are you interested like me to know? Are you interested why Muslims always say Sallallahu Alaihi Wasallam? What is the reason for it? And why does Allah needs to pray then? Why are Muslims requesting Allah to pray on Muhammad? Don't you want to know? I want to know that. Let us do some investigation. Now, to know what Allah prayer is, we have to go to books like Ibn Kathir. Tafsir Ibn Kathir for the Quran, chapter 33, ayah 56. Tafsir Ibn Kathir for chapter 33, ayah 56, we can read that after the an'anat, after the an, from, we can read that the prayer of Allah, the Most High, is Subuh Quddus, Sabaqat Rahmati Ghadabi. Meaning, Allah's prayer is, glory holy, my mercy preceded my anger, i.e., my mercy overcomes my wrath or my anger. That's how Allah prays. This is the way Allah prays. Allah is one angry dude, my friends. So Allah needs to pray to ease his anger on the Muslims. And that's how he prays. According to the Shaykh, the reason for Allah praying on Muhammad is to give him compliments, to give compliment to the Prophet of Islam. So when you say Sallallahu Alaihi Wasallam as a Muslim, may Allah pray on Muhammad, Allah pray on Muhammad, that means when you say it, Allah has to give a compliment. Well, Muhammad was a good man. Muhammad was the best that I created. Muhammad was a good husband. Oh, God, it's so good. So good. So good and tasty. Yes. Muhammad was a good prophet. Muhammad is the best.
Muhammad, he is the best of the best. That's what Allah then has to say. Imagine there are 1.8 billion Muslims on this planet. That's what they claim. That means every Muslim, when he says Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah must say, Muhammad was a good man. Muhammad was the best. He was the best of the best. He was a good prophet. He's the best prophet. He was a good man. He was a good husband. That's what Allah needs to say. Every time a Muslim says Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah must compliment, Allah must give tribute to Muhammad. So is the real God, ya Muslimin. If Allah needs to compliment Muhammad all the time, whenever you say Sallallahu Alaihi Wasallam, who is the real God in Islam, Allah or Muhammad? Well, the audience can be the judge of that. Oke, jadi mereka tadi mengatakan orangnya rahmah, tapi nggak bisa karena di surah 2 ayat 157, ya, Allah itu bukan hanya berdoa untuk Muhammad, tapi juga untuk orang Muslim, teman-teman. Ngerti ya? Orang-orang Muslim inilah mendapatkan doa, mendapatkan sholawat, dan mendapatkan rahmah daripada Allah. Jadi Allah itu berdoa untuk orang-orang Muslim, bukan hanya untuk Muhammad. Gak, tuh ada yang mau ditambahin nggak? Langsung aja nih. Jadi ada teman-teman kalau mau ini langsung ya. Nggak Oh, ya, nunggu tadi sampai akhir. Ya, ini gini. Oh iya, oke. Dengerin gue sekarang ya. Tapi sebenarnya yang materi gue itu sama seperti yang Syekh tadi ngomong. Ya dalam surah Al-Baqarah 157 itu kan dikatakan berdoa dan memberi rahmat. Kalau itu artinya adalah ya seluruh itu artinya memberi rahmat, ya blessing, maka di surah 2 ayat 157 itu tidak mungkin pakai dua-duanya, ya. Doa dan Kenapa harus rahmat. pakai dua kan gitu? Iya, doa dan rahmat. Nah, itu yang jadi masalah, ya. Begitu mereka nyampe ke surah 33 ayat 56, ngelasnya apa? Oh, itu artinya memberi rahmat, memberi berkat, ya. Memuji-muji. Padahal enggak begitu padahal. Ya, jadi cuma mereka ya seperti itulah. Susah ngomongnya ya. Nah, kemudian yang tadi dia ngomong apa yang murka ya. Nah, itu coba sebentar gua kasih lihat ini ya. Jadi Ini Allah dari ini murka terus. Tuh mau share screen. iya. Oke, gua share screen dulu ya. Nah, ini. Coba kita lihat yang ini ya. Udah keluar belum di layar gua? Udah. Udah keluar ya? Oke. Ini dari Al-Sidah Al-Halabiyah ya. Punya Ibnu Hisham. Dikatakan gini, I said, ya Muhammad ya. Oh Gabriel, does your Lord pray? He said, yes. I said, what does he say? This is what he said. He said, glory holy, Lord of the angels and the spirit. My mercy overcomes. Sama kan ya ini ya? Sama seperti yang tadi. Ya. Nih, aku terjemahin dulu nih, Sama. karena mereka kagak bisa bahasa Inggris. Ini di Ya, dalam silakan. Al-Sirah Al-Halabiyah. Ya, jadi kitab biografinya Muhammad karangan Ibnu Hisham. Di situ dikatakan ketika ini dia mau Isra Miraj, ya kan? Betul. Si Jibril itu ngomongin kamu stop dulu di sini. Kenapa? Karena Allah ini lagi sholat, teman-teman. Bahkan Allah itu menciptakan Adam setelah sholat Jumat. Sholat Isya apa sholat zuhur itu dia. Baru setelah Allah sholat, Allah ini muslim yang rajin ya teman-teman. Selain sholat tadi saya tunjukkan, Allah itu juga ngaji. Jangan lu matiin dulu dong, gimana sih lu?
Yang tadi. Nah, terus dikatakan, oh Jibril, Muhammad bertanya, does your Lord pray? Apakah Tuhanmu berdoa? Jibril mengatakan iya. Terus Muhammad berkata, apa yang dikatakannya di dalam doanya? Inilah yang dikatakannya, kata si Jibril. Si Allah berkata, glory holy, mulia kudus, Tuhan seluruh para malaikat dan semua roh, biarlah belas kasihanku mengatasi amarahku. Lihat tuh teman-teman. Allah sholat teman-teman. Lanjut, Gad. Iya. Nah, ya ini yang lebih gila lagi. What makes this rather amazing is that according to Islamic source, the word salawat and salah refers to worship and glorification. Ya. Nah, apa yang membuatnya lebih luar biasa lagi, ya? Di dalam sumber-sumber Islam, arti kata salawat atau salah atau berdoa itu merujuk kepada penyembahan dan memuliakan seseorang. Ngerti ya teman-teman ya? Ayo. Ya. Jadi menurut Ibnu Al-Athir, sorry. Ya, Ya. Ibn Al-Athir. In his highly acknowledged Dictionary of Arabic Language. Jadi dari bukunya dia ini, ya. Al-Nihaya fi Gharib Al-Athar. Ya. Dia menjelaskan arti kata salah nih. Ya. Nah, as-salah dan as-salawat used for a particular kind of worship. It's literal origin. Nah, kata salah atau salawat ini digunakan untuk penyembahan yang khusus. Its literal origin is application. Jadi makna yang aslinya adalah suatu doa permohonan, teman-teman. Waduh, gawat kan nih teman-teman? Allah berdoa. Gawat memang ya. Nah ini kan belum pernah ditampilkan ya yang seperti ini, sedalam ini belum. Ya, kita belum pernah tampilkan, baru pertama ini saya tampilkan ini. Ya. Sometimes salah is referred to by mentioning anyone or more of its parts. Jadi bisa untuk apa ya? Merujuk pada sesuatu ya, atau bagian-bagiannya gitu loh. Betul. Yeah. It is also said that the literal origin of the word is to glorify. Untuk memuliakan. Waduh, berarti Allah memuliakan Muhammad. Jadi Allahnya menyembah Muhammad dong. Ini literal ya. Jadi kata-kata yang literal artinya itu untuk memuliakan. Ya. Kalau mau protes sama dia, jangan sama saya, ya. Ya. And the particular worship is called salah because it's entail the glorification of the Lord. Ya. Nah, kita di sini ada linknya, bisa kita klik kalau mau diklik, ya. Nah, masalahnya ini juga dua kata ini dipakai di Quran, ya, untuk menunjukkan penyembahan or invocation, ya. Nah, misalnya di surah 2 ayat 238. Ya. Seperti itu. Nah, kalau yang tadi kan dia ngomongnya di surah 2 ayat 157. Gitu ya. Nah, ini juga ada di surah 2 238. Ya. Kemudian ada di surah 9 ayat 99. Ya. Nah, and the prayers of the messenger was salawati al-rasuli. Nah, gitu ya. Itu dia. Surah 9 ayat 103. Kemudian di surah 9 ayat 103. Iya, jadi semua kata salah, ya yusaluna, ya, itu selalu diartikan berdoa, teman-teman, kecuali ketika itu dikaitkan dengan nama si Allah. Mereka menggantinya dengan memuji-muji, berkah, rahmah, itu nggak betul. Ngerti maksud saya? Ngerti nggak teman-teman? Iya, betul. Jadi mereka nggak konsisten, mereka bingung. Lah kenapa nih Allah sholat gitu loh, ngerti ya? Nah, misalnya seperti ini, surah Ali Imran ayat 39 ya. And the angels call to him as he stood praying. Yusali. Ya. Yusali. Dia lagi berdiri berdoa. Bahkan sholat ini juga khusus ya, sang gugat.
bukan cuma Khusus, doa, memang khusus. bukan cuma doa. Kalau Ya. doa itu suatu permohonan. Misalnya, Tuhan, gue lagi lapar nih, tolong dong ada orang kirimin roti. Itu doa. Tapi salah itu melibatkan gerakan-gerakan sholat, teman-teman. Yaitu ruku, sujud, berdiri, Betul. itu kata sholat. Jadi suatu bentuk penghormatan, penyembahan, suatu bentuk doa yang khusus yang melibatkan gerakan-gerakan tubuh itu sholat, teman-teman. Salah. Beda dengan doa. Ini Anda mesti ngerti ya. Yuk lanjut. Iya, jadi itu ya perbedaan antara salah dengan yusali. Gitu ya. Kayaknya udah cukup jelas deh. Yusali itu sekedar berdoa, tapi praying juga tetap berdoa. Ya, kalau salah itu menggunakan gerakan, ya. Segala nungging-nungging sampai sujud-sujud. Nah, seperti itu. Itu dia, ya. Nah, kembali pada konteks yang tadi. Ya, oke, di sini masih ada ya di surah 4:102 ya. Nah, kemudian di surah 9 ayat 84, and never, O Muhammad, pray to sali ya for any of them hypocrites ya. Jadi ini juga berdoa ya. Kemudian di surah 75 ayat 31 ya. Nah, kemudian di surah 87 ayat 15 banyak pemakaian itu banyak ya. Di surah 96 ayat 9 sampai 10. Gitu ya. Jadi benar bahwa ternyata salat dan yusali itu memang berbeda. Tapi yang satu itu berdoa, yang satu itu lebih spesifik, yaitu melakukan kegiatan ruku. Jadi bukan berarti yusali itu adalah blessing. Ya, memberi rahmat. Jadi beda. Misalnya seperti yang di surat tadi 2 mana ya? Ini dia. Nah, mereka adalah orang-orang yang kepadanya doa, ya, salawatun dari Tuhan, ya, dan rahmat mereka, rahmatun mereka, pakai rahmat. Iya, ini tadi yang dibilang si syekhnya tadi, kalau arti kata doa, sholawat itu adalah rahmat, nggak mungkin di surah 2 ayat 157 itu orang-orang muslim mendapatkan doa dan rahmatun dari Tuhannya, ya kan? Betul. Nah, coba kita lihat ya di Quran ini ya. Nah, ini. Kita lihat. Ini adalah surah 2 ayat 157 ya. Kita cuma ngambil yang ini ya. Di sini dikatakan salawatun min rabbihim warahmatun. Ya, jadi ada salawatun, ada rahmatun. Ya, jadi 2. Jadi cukup clear bahwa yang katanya memberi berkat, memberi rahmat, itu rahmatun, bukan yusali. Ya, cara mereka menipu itu ya seperti itu. Ya. Gitu. Salawatun min rabbihim warahmah. Ini dia warahmanya, ya, memberi rahmah. Blessing, ya. Gitu. Kayaknya yang tadi mendapatkan dari doa si dibilang itu mendapatkan berkat. Ya, padahal enggak, memang Allah itu berdoa. Pertanyaannya, kepada siapakah Allah SWT berdoa? Nah, itu juga yang gue tanyakan. Itu tanda tanya besar. Nah, kalau ditanya pada musuh, oh enggak. Allah SWT enggak berdoa. Enggak berdoa kepada siapa-siapa. Lah, Allah punya Tuhan ternyata. Iya, Allah punya Tuhan. Allah punya Tuhan. Misalnya kalau kita lihat, ya, sebentar, saya share yang ini. Yang tadi ya. Nah. Hadis dari kitab As-Sunnah oleh Abdullah bin Ahmad, tadi kita udah baca tentang sholat itu, ya. Allah bilang semoga supaya amarahku belas kasihku lebih daripada amarahku. Nah, ini dia. Ini hadis dari kitab As-Sunnah oleh Abdullah bin Ahmad. Ya. Waktu Muhammad nyampe ke surga tingkat 7 waktu Isra Miraj, ketemu Jibril. Nah, ini dia. Yang bertanya, tunggu, karena Allah lagi sembahyang. Muhammad nanya, apakah Allah melakukan sholat? Dia melakukan sholat. Muhammad lalu tanya, apa yang didoakan? Glory Lord. Nah, itu dia. Itu dia ya. Memuji-muji Tuhan. Iya, dari Allah itu memuji-muji Tuhan, teman-teman. Gimana nih coba tanggapannya nih? Ya kan tadi kan ada ya. Tuhan berarti bukan Allah dong. Biasanya malaikat memuji Tuhan.
Kita lihat ini Bu. Ya. Ya, kita lanjutkan pada ini ya. Ini laporan dari hadis. Ya, ini karena saya udah klik terjemahan Indonesia, kita lihat yang bahasa Indonesia ya. Nah, ini 1387 nih dari At-Tirmizi ya. Abu Umamah reported that the messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace. Saya ini kalau ini kan artinya sallallahu alaihi wasallam, ini ya. Berkata, Allah dan malaikatnya ya, dan orang-orang yang dari surga dan dunia dan bumi ya, bahkan semut ya di batu-batunya dan ikan pray for blessing. Apa? Mereka berdoa Jadi untuk Allah, meminta berkat iya, bagi orang-orang yang mengajarkan perbuatan baik gitu ya, untuk to teach people iya. good. Ya, ini Waduh, semut. dari Tunisia. Nah, nanti saya kasih Anda tunjuk bagaimana semut berdoa di dalam Islam. Nah, itu dia, makanya jadi serba aneh ya. Nah, kalau pernah beda tahu dengan semut berdoa. ya, beda dengan bless ya. Beda dengan bless. Kalau pray dengan bless itu ya jelas beda. Berdoa dengan memberi rahmat. Tadi kita udah lihat yang di surah 2 tadi ya. Udah banget beda. Kayak satu doa, yang satu lagi memberi rahmat. Jadi dua kata yang digabung dalam satu ayat itu menunjukkan bahwa dua-duanya itu memang berbeda. Gitu ya. Jadi kalian nggak usah menghindar bilang, oh Allah memberi rahmat. Allah memberi rahmat artinya ya. Padahal itu satu ayat di surat 33 ayat 56. Ya. Mana dia surat ini. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya yusaluna berdoa ya untuk Nabi. Hai kamu yang beriman, berdoalah untuknya. Salut. Apa salah ya? Melakukan sholat. Ya, sholatnya buat siapa? Ya buat malaikat. Ya. Makanya dalam sebuah hadis, kalau mau komentar boleh kepada ya, buat silakan. Nabi ya. Nah, kamu bicara. Jadi kalau dikatakan dalam sebuah hadis dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, bersolawatlah untukku, maka Allah akan membalaskan solawatnya 100 kali untuk kalian. Itu ada di hadis itu. Ya, gue juga lupa tuh nomornya di mana, gue lupa, gue cari deh. Ya, itu ada hadisnya begitu. Nah, itu hadis yang berkaitan dengan ini. Barang siapa bersolawat untuk aku dan keluargaku, terus apa gitu, maka Allah akan membalaskan salawat mereka 100 kali. Ada, itu ada di materi gua juga ini. Jadi barang siapa bersolawat untuk Nabi Muhammad, Allah juga akan bersolawat untuknya 10 kali lipat. Iya. Nah, ini yang tadi ya, yang 1387 yang tadi ya. Allah dan malaikatnya dan orang-orang dari langit dan bumi. Oh, ada orang-orang di langit juga ya? Alien nih, iya, alien. Iya, mungkin alien ya. Bahkan semut di batu karang dan ikan ikut-ikutan ikan. Ikan berdoanya gimana tuh? Nggak punya lidah gimana tuh? Semut, ya, semut kan bisu kan? Oh, cuma oh, ikan gue lagi berdoa nih gitu ya. Ya gitu. Mintain deh ikan gue doa. Ikan lu doain ya. Suruh doa ya. Pura-pura sama di sini juga ya. Nah, gua semua gue suruh berdoa buat gue. Nah, ini dari Jami Al-Tirmizi juga ya. Nah, ini nomor 2685. Abu Umamah Al-Bahili meriwayatkan dua orang disebutkan di hadapan Rasulullah. Salah satunya seorang penyembah dan yang lainnya seorang sarjana. Maka Rasulullah bersabda, keunggulan ulama atas jamaah adalah seperti superioritas saya atas yang terkecil dari Anda. Kemudian Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah, malaikat-malaikatnya, penduduk langit dan bumi, bahkan semut di lubangnya, bahkan ikan, mengucapkan sholat kepada orang-orang yang mengajarkan orang-orang untuk berbuat baik. Ya, jadi Allah dan malaikat sama penduduk bumi, semut, ikan gabung ikut-ikutan sholat semua. Gabung ikut-ikutan sholat semua ya. Sholatnya 5 kali nggak nih kira-kira? Entah, nggak ditulis. Kalau ikan kan nggak perlu wudhu kan? Kalau semut sebelum sholat kira-kira wudhu nggak tuh semut? Dia begitu masuk air mati ya. Nah.
Abu Aisyah berkata hadis ini adalah Hasan Gharib Sahih. Ya, ini dari terjemahan bahasa Inggris dari Jami At-Tirmizi. Jadi dikompilasikan oleh Imam Hafiz Isa Muhammad Ibnu Isa At-Tirmizi dari hadis nomor 2606 sampai 3290. Nah ini referensinya ya. Gitu. Ya, kayaknya udah cukup jelas. Baru tahu Kemudian di sini nih. juga ya. Iya. Ini tafsir Ibnu Katsir yang tadi dibilang sama si siapa? Itu tadi si Rob Christian ya, Bu ya? Apa Iya. Syarab Sikri? Nah ini perlu dibacakan nih. Jadi Nah. di dalam hadis itu dikatakan di tafsir Ibnu Katsir 33 ayat 56 dari Rob Christian. Orang Israel itu berkata kepada Musa, apakah Tuhanmu berdoa? Kemudian Tuhannya berkata kepada Musa, wahai Musa, mereka bertanya kepadamu, apakah Tuhanmu berdoa? Katakanlah, ya aku berdoa. Jadi Allah itu berdoa yang aku. Ya, Allah mengatakan, ya aku berdoa. Dan malaikat-malaikatku juga berdoa untuk nabi-nabiku dan rasul-rasulku. Nah, kemudian Allah menurunkan surah 33 ayat 56 tadi, teman-teman. Coba teman-teman gimana nih? Ada yang mau Itu komentar dia. nggak tentang hal ini? Coba kita klik ini, terjemahkan dari nggak bisa dibuka ya. Maklum kalau udah bulan al-Islam, udah yang kayak gitu-gitu, langsung diblokir sama mereka. Udah ketahuan soalnya, ya. Kemudian di sini juga, ya hadis 216 sama ceritanya, ya. Kaum Israel bertanya pada Musa, apakah Allah berdoa? Musa menjawab, takutilah Allah, wahai anak-anak Israel. Ya, Allah berkata, oh Musa, apa yang orang-orang katakan? Musa bilang, ya Allah, kamu sudah tahu. Mereka berkata, apakah Allah berdoa? Nah, Allah berkata, beritahu mereka doaku untuk my servant, ya, hambaku. Ya. Is that my mercy should precede my anger? Nah, ini lagi sama. Ya. Ya, supaya belas kasihanku mendahului amarahku. Jika tidak demikian, aku akan membinasakan mereka. Nah, ini ada di Ibn Asakir. Ya, ini hadis qudsi namanya, hadis qudsi ya. Hadis qudsi itu artinya hadis yang Allah berfirman langsung kepada Nabi Muhammad. Aneh ya? Ada firman Allah yang langsung kepada Nabi Muhammad nggak dimasukin dalam Quran. Yang di Quran malah Allah berfirman melalui Jibril. Ya, gue bilang sih hadis qudsi ini justru yang belakangan yang nongol. Ya udah, tapi itu kita nggak urus. Iya, namanya juga agama buat-buatan abad ke-9. Gimana sih lah? Iya. Nah. Jadi udah jelas ya. Itulah bedanya. Ya. Udah ketahuan kan. Jadi tipuan kalian bahwa mengatakan, oh itu blessing, memberi berkat, memberi rahmat, ya. Artinya memberi rahmat. Itu Iya, surat mereka 2 gitu itu harus membantah. Iya, karena mereka malu, Ya. malu teman-teman. Allahnya tuh berdoa dan mereka nggak tahu bagaimana harus menjawab hal itu. Iya, ini banyak sekali surah-surah dalam Quran ya. Ini seperti 30:18, 40:55 ya. Nah, 50:9 ini banyak sekali. Ya. Nah, seperti ini. Nah, in the name of Allah, the most beneficent, the most merciful, all the praise and thanks be to Allah. Kan lucu, ya. Allah berdoa atas nama Allah. Kan lucu kan? Ya, oke. Nah, ini banyak sekali. Ini artinya apa? Allah melakukan worship, dia melakukan Nah, ini pemujaan. nih yang tadi gue bilang, Allah bukan Ya. dengan sholat. Allah itu ngaji, teman-teman nih, lihat nih. Allahnya ngaji. Worship, dia worship. Ini hadis At-Tirmizi nomor 660. Ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Iya. Ini periwayat hadis yang paling banyak ya. Si Muhammad itu berkata begini katanya. 1000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi, Allah itu sudah melafalkan surat Toha dan surat Yasin. Jadi Allahnya ngaji. Dan ketika para malaikat mendengar Allah ngaji, recitation kayak muslim sekarang ini loh, mereka berkata, berbahagialah orang yang ayat-ayat ini diturunkan. Dan berbahagialah pikiran orang yang membawa ayat-ayat ini gitu ya. Dan berbahagialah lidah-lidah yang mengucapkan ayat-ayat ini. Jadi Allah bukan cuma sholat, Allah tuh muslim yang taat, teman-teman.
Ngaji juga dia. Ngaji. Yang ngaji buat siapa nih, Bu? Ngaji surat Toha dan surat Yasin. Hah? Yasinan itu biasanya kayak orang meninggal bukan sih? Yasinan itu untuk orang meninggal bukan? Ya, Yasin, iya. Surat Yasin. Yang untuk orang meninggal. Iya, betul. Tapi biasanya itu kalau ditanya Yasin itu apa artinya juga mereka bingung. Nggak tahu Yasin itu artinya apa. Yasin, surat Toha coba. Yasin itu penjual kacang. Oh, itu Yasinus. Yasin itu Sin itu kan dewa bulannya ini. Makanan yang jual di Bogor. Dari Nabonidus. Ya, dari Nabonidus itu. Ya, Sin. Sin dulu namanya Sin atau Nana, antara dua itu. Ya. Nah, jadi ketahuan ya. Bagaimanapun kalian udah ketahuan. Allah ngaji, Allah sholat, ya. Sembahyang tuh pada anak. Aduh. Jadi menghindari dia bilang apa? Memberi berkat. Kan aneh. Ya. Nah. Salatnya Allah berarti bahwa dia memuji hamba-hambanya. Before the angels. Ya. Terus sebentar, Gad. Lagian nggak masuk akal ya. Ini gue baca surat Toha ya. Surat Toha itu cerita ya mengenai pertemuan si Allah ini dengan Musa. Lah pertemuannya belum ada, itu udah diceritain duluan. Musa bakal ngomong begini-gini, Aaron bakal ngomong. Terus surat Toha ini juga menceritakan bagaimana Adam jatuh ke dalam dosa. Aduh, parah. Itu namanya comot sana, comot sini, jadi bingung sendiri. Itu surat Yasin, coba surat Yasin isinya apa coba? Surat 36. Ini nggak masuk akal lagi. Ini udah dibacakan 1000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Ya Allah. Yang bacakan Allah. Iya, nggak masuk akal. Memang ini agama buat-buatan ya. Tapi juga gini Bu, hitungan 1000 tahun, 100 tahun bumi belum diciptakan, gimana ngitungnya? Karena kan kalau kita hitungan hari itu kan hitungannya terbitnya matahari sampai terbenam, hitungan 24 jam berdasarkan rotasi bumi. Nah, kalau kemudian bumi belum diciptakan, gimana ngitung harinya tuh ya? Nah, permasalahannya di dalam hadis dikatakan Adam itu ketika dia mau diciptakan, itu dia diciptakan menjelang sore setelah sholat Jumat. Jadi Allah itu sholat zuhur kalau saya nggak salah. Ya. Nah, setelah Allah itu sholat, dia menciptakanlah Adam. Dan Adam berkata begini, Allah cepat-cepatlah selesaikan aku sebelum matahari terbenam. Nah, katanya mereka tuh Adam diciptakan di surga, kok ada matahari? Berarti di surga itu ada waktu dong, bener nggak? Nah, betul ya, betul. Kiblatnya kemana tuh kalau sholat kiblatnya? Gue juga bingung, jangan tanya sama gue, Allah kalau sholat kiblatnya kemana? Yang gue lebih bingung lagi waktu Allah sholat, wudhu kagak? Nah, ke Mekah, ke barat, ke Mekah. Nah, jangan lupa kalau menurut mereka itu Ka'bah itu bukan cuma yang di bumi ya, di atas sana pun ada Ka'bah loh. Kalau menurut mereka ya. Nah, itu. Jadi Ka'bah bro, jangan salah. Kalau kita kan bait suci, itu, iya bait suci ada di surga, mereka nggak mau kalah. Ka'bah juga ada di sana. Ya, itulah ya namanya agama aneh-aneh ya begitu, aneh-aneh aja. Gitu. Tapi jelas tadi ya, Allah memuji-muji Tuhan ya. Allah memuji. Iya, kalau Anda melihat video ini dan masih belum murtad Indonesia, saya nggak tahu lagi apa yang harus Allah katakan. memuji Tuhan. Makanya murtad. His praise of you. Wow, ini dari tafsirnya Ibnu Katsir juga ya. Nah, giliran pakai salah untuk Nabi, nah cerita lagi. Ya, Dipuji-puji lagi nih. Ya, jadi memuji, praising. Ya, he's praising him before the angels. Jadi Allah tuh praising itu apa sih? Dia memuji apa berdoa ya? Memuji. Praising itu ya memuji. Ya? Memuji ya, ya. Jadi dia memuji Nabi sebelum
para malaikat. Jadi tinggi Nabi dari malaikat gitu. Ya. Malaikatnya juga memuji-muji Nabi. Nah itu Bagus dia masalahnya. Muhammad. Bagus, sudah ketahuan kamu ya di ranjangnya Hafsa lagi wik sama si babunya Hafsa, si Maria. Bagus. Nabi teladan, Nabi teladan. Ya. Jadi ya kalau gitu ngapain kalian ini ya? Apa melakukan sholawat untuk Nabi? Ya. Buat apa orang Allah udah sholat buat Nabi, malaikat udah sholat buat Nabi, lu orang ikut-ikutan. Emang kurang cukup apa? Welcome to my channel. Subscribe, like, comment, and share ya guys. Thank you.